Shalom buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Dan juga saudara-saudara kita Jemaat GKP, Jemaat khusus GKP Tanjung Priok yang melaksanakan live streaming di dalam rumahnya masing-masing. Semoga minggu kita pagi hari ini membawa damai dan sukacita bagi setiap kehidupan kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita awali ibadah pagi hari ini, kita memohon kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Salib langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus itu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat 2 tambah 4. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah dalam ibadah minggu kita saat ini tertulis di dalam Ulangan 31 ayat yang 14 sampai yang ke-22. Kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri ini. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain
dan berlidah beribadah kepadanya, aku ini akan nista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED 227 ayat 1-2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati, marilah kita sejenak merenungkan dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon belas kasihan-Nya. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang kepadamu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan segala pelanggaran kami. Tolong dan kasihanilah kami, ya Roh Kudus,
Terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Inde 183 ayat Sada Tabatulu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam ibadah minggu kita saat ini, yang tertulis dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 250A ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Senja
marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan berita gereja kita di dalam 1 minggu ini. Selamat hari Minggu, shalom buat kita semuanya. Shalom. Juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang mengikuti acara ibadah kita minggu hari ini secara live streaming. Kami sampaikan kiranya ibadah kita hari ini menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berita gereja kita pada hari ini yang pertama, segenap majelis GKPI Jemaat Kudus Tanjung Piayu mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saat ini sedang melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing, baik melalui ibadah yang dipimpin oleh kepala keluarga maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Kiranya ibadah yang kita laksanakan berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi sukacita dalam kehidupan kita. 2. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dengan tema ialah Minggu menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Yang ketiga, himbauan bagi seluruh jemaat. Poin 1, menyikapi situasi saat ini, kami dari majelis jemaat menghimbau agar segenap warga jemaat tetap tenang dan senantiasa berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan. Dalam keadaan ini pasti akan Tuhan pulihkan dan kita dapat beribadah dan beraktivitas seperti sedia kala. Demikian juga kita sebagai warga negara yang baik, mari kita mengikuti seluruh himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Poin 2, untuk sementara waktu ibadah masih tetap kita adakan di rumah masing-masing. Acara ibadah minggu akan tetap dibagikan oleh para penatua sektor ke rumah warga jemaat. Harapan kami seluruh warga jemaat tetap setia beribadah bersama keluarga, senantiasa bertekun dalam doa agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Poin 3, untuk membantu warga jemaat dalam mengadakan ibadah, maka kami dari majelis jemaat juga mempersiapkan ibadah live streaming melalui Facebook GKP Tanjung Piayu. Untuk acara kebaktian rumah tangga, live streaming diadakan setiap hari Jumat pukul 20 WIB, dan ibadah minggu live streaming setiap hari Minggu pukul 10 WIB. Kiranya melalui pelayanan tersebut segenap warga jemaat dapat mengikuti untuk memuliakan nama Tuhan. Poin 4, setiap persembahan dalam kebaktian minggu maupun dalam kebaktian rumah tangga, demikian juga persembahan bulanan, dapat diserahkan kepada penatua sektor masing-masing yang kemudian akan dilaporkan dalam laporan keuangan setiap minggunya. Yang berikut, kami atas nama Majelis dan Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran juga ulang tahun pernikahan kepada seluruh anggota jemaat kita yang merayakan. Yang berikut berita keuangan.
saldo kas jemaat kita hingga Sabtu 9 Mei 2020 sebesar 8.976.950. Saldo kas pembangunan sebesar 30.208.300. Saldo kas diakoni sosial sebesar 1.150.000. Dana persiapan pesta perak GKP Tanjung Piai sebesar 109.257.000. Demikian berita jemaat kita untuk minggu ini. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha pengampun buat kami Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan masih tetap menuntun dan menjaga kami Tuhan. Di musim-musim pandemik saat ini Tuhan, kadang-kadang kami bingung, kami frustasi Tuhan. Kami tidak bisa berkata-kata, kami tidak bisa berbuat apa, tapi kami hanya berserah kepada Tuhan, memohon hanya belas kasihan Tuhan yang bisa menjaga kami saat ini. Terima kasih Bapak yang baik, kalaupun saat ini kami bisa bersekutu Tuhan, melaksanakan ibadah live streaming di gerejamu ya Tuhan. Ini Tuhan atas kehendak-Mu. Kiranya Tuhan ini bisa berlangsung seterusnya dengan baik. Selama pandemi ini berjalan, maka ibadah live streaming akan tetap kami laksanakan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang saat ini akan kelelahan dengan kondisi negara kami, kondisi kota kami Tuhan, bahkan kondisi dunia saat ini yang sangat mencekam Tuhan oleh karena COVID-19. Terima kasih Bapak yang baik, karena Tuhan masih mengizinkan kami Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan hingga saat ini. Itu Tuhan atas perlindungan-Mu. Bapak yang baik, kami serahkan semuanya Tuhan. Problema kehidupan kami Tuhan saat ini juga Tuhan, sungguh banyak yang tidak bisa kami ungkapkan, tapi kami hanya pasrah bahwa ini adalah semuanya Tuhan sepengetahuan Tuhan apa yang terjadi buat kami, buat negara kami. Bapak yang baik, kami serahkan semuanya Tuhan, para jemaat-Mu, dari yang kecil Tuhan, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua Tuhan, supaya tetap kami yakin Tuhan yang menjaga dan menuntun kami. Bapak yang kami puji dalam Kristus Yesus, pada saat ini juga kami menyerahkan semuanya kehidupan jemaat-Mu Tuhan GKP Tanjung Piayu, yang saat ini bingung Tuhan akan suasana ini. Banyak Tuhan daripada jemaat-Mu Tuhan yang kehilangan pekerjaan, banyak yang pengangguran Tuhan karena kondisi ini Tuhan. Tapi kami serahkan kuasa-Mu Tuhan yang terjadi buat kami. Mujizat-Mu masih ada Tuhan buat kehidupan kami. Secara khusus Tuhan kami serahkan, yaitu keluarga Amang Samosir Boru Tobing yang saat ini Tuhan telah mengalami pemutusan hubungan kerja. Kami serahkan keluarga tersebut Tuhan, supaya mereka Tuhan, tuntunan Tuhan yang bekerja buat keluarga tersebut, biar kelak Tuhan akan menunjukkan pekerjaan kepada keluarga Samosir Boru Tobing. Bapak yang baik, kami serahkan juga Tuhan kehidupan saudara kami Tuhan yang berduka saat ini Tuhan, yaitu keluarga H. Marbawang Berhuta Barat, di mana keluarga mereka Tuhan, orang tua mereka yang di Bonapasogit, yang hari ini Tuhan sedang berduka meninggalkan keluarga Tuhan. Kami serahkan keluarga tersebut Tuhan, supaya Tuhan yang menguatkan keluarga yang ditinggalkan orang tua kami tersebut. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Tuhan gereja-Mu ini Tuhan, GKP Tanjung Piayu,
para pelayan Tuhan, para penatua, majelis seksi-seksi Tuhan, terkhusus juga pendeta kami Tuhan sebagai pimpinan di sini. Tuhan yang menuntun Tuhan, yang menjaga kesehatan kami semuanya Tuhan. Biar kami bisa lalui ini Tuhan, COVID-19 ini atas kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ibadah kami Tuhan hari ini kami serahkan karena Tuhan yang menuntun kami Tuhan. Biar persekutuan kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Bapak yang baik, kami serahkan kehidupan kami. Sungguh banyak yang tidak bisa kami sampaikan. Terlebih dahulu Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu, sucikan dan ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami layak menyebut nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 27 ayat 1 sampai 2 tambah 6. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara yang hari ini beribadah di rumah menyaksikan ibadah ini secara live streaming, dan para pelayan yang juga ikut ambil bagian dalam ibadah minggu hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian dan Shalom. Firman Tuhan dalam ibadah Minggu Kantate pada hari ini, itu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan.
Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Kantate pada hari ini. Kiranya kita sekalian, para warga jemaat Tuhan yang beribadah saat ini, senantiasa dalam penyertaan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, diberikan kesehatan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Kantate. Kantate artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nama minggu ini diparu dengan tema dalam ibadah kita saat ini, menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Sesuai dengan nama minggu dalam ibadah saat ini, kita akan merenungkan mengenai arti penting nyanyian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkhusus dalam kehidupan bergereja. Saudara yang terkasih, nyanyian adalah lantunan suara atau lagu yang diperdengarkan oleh seseorang dengan harmonisasi nada-nada yang dimainkan. Nyanyian menjadi suatu gambaran perasaan dari kehidupan seseorang atau gambaran dari sesuatu yang terjadi yang dapat diungkapkan lewat lagu. Sehingga lagu-lagu yang kita dengarkan ada dalam berbagai jenis yang beragam. Ada yang berupa lagu pujian, penyembahan, lagu pengakuan dosa, lagu-lagu yang memberikan pengharapan bagi kita, dan juga ada lagu-lagu yang berbaur mengenai kekuatan serta penghiburan dalam hidup ini. Saudara yang terkasih, terlepas dari kemampuan kita bernyanyi, baik itu merdu tidaknya suara kita, namun yang pasti setiap orang pasti senang mendengarkan nyanyian. Paling tidak mendengarkan, dia pasti sangat menyukai lagu atau nyanyian di tengah-tengah kehidupannya. Nyanyian di tengah-tengah kehidupan bergereja adalah salah satu bagian liturgi. Sekalipun inti peribadahan dalam ibadah kita adalah pemberitaan firman atau khotbah, namun nyanyian juga merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan dari tengah-tengah peribadahan kita. Tanpa nyanyian, maka akan terasa sangat kurang lengkap. Dan memang dalam pemahaman teologisnya, nyanyian adalah salah satu cara kita untuk memuji nama Tuhan. Di dalam Alkitab dikisahkan bagaimana para orang percaya bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Musa bersama dengan bangsa Israel, mereka bernyanyi memuliakan nama Tuhan ketika mereka melewati Laut Teberau. Demikian juga pada saat-saat menjelang penugasan Yosua yang menggantikan Musa saat itu. Demikian juga Hana, ia juga bernyanyi memuliakan Tuhan setelah Tuhan mengaruniakan Samuel di tengah-tengah kehidupannya. Raja Daud dan juga bangsa Israel juga ikut bernyanyi ketika mereka telah meraih tabut perjanjian Allah.
Dalam perjanjian baru juga kita bisa menyaksikan lewat pemberitaan firman bagaimana Tuhan Yesus dan juga para muridnya juga bernyanyi dalam kesehariannya untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, mereka juga bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya di sepanjang perjalanan kehidupan umat beriman, nyanyian tak dapat dipisahkan. Dan nyanyian merupakan cara kita untuk menyembah memuliakan Tuhan Allah atas segala karya dan kuasa-Nya yang telah kita rasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah dalam ibadah minggu hari ini dalam Alkitab diberi judul nyanyian kemenangan. Ini akan dapat kita pahami jika kita membaca keseluruhan pasal 12 ini. Mengapa diberi judul nyanyian kemenangan? Jemaat Tuhan, kitab Wahyu merupakan kitab apokaliptik yang mengisahkan penglihatan Rasul Yohanes, yaitu salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan, di mana dia pada zaman pemerintahan Kaisar Domitianus, dia dibuang ke Pulau Patmos. Di tempat yang terpencil, di tempat yang terhina itu, di sebuah tempat pengasingan yang betul-betul membuat dia mengalami penderitaan. Justru dari Pulau Patmoslah Yohanes semakin mengalami perjumpaan yang lebih baik lagi dengan Tuhan, di mana di Pulau Patmos Yohanes menerima wahyu dari Tuhan Yesus. Wahyu itu merupakan penglihatan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Wahyu itu merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi, yang telah disingkapkan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes lewat penglihatan. Saudara yang terkasih, dalam pasal 12 khotbah di minggu ini menjelaskan kisah peperangan yang terjadi antara malaikat Tuhan yang dipimpin oleh penghulu malaikat Mikael melawan iblis yang digambarkan dengan seekor naga tua dengan tentaranya yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Peperangan itu dikisahkan terjadi di surga. Adapun peperangan itu pada akhirnya dimenangkan oleh malaikat Tuhan, dan iblis tidak dapat bertahan sehingga iblis dilemparkan ke bumi bersama dengan para tentaranya. Inilah yang menjadi latar belakang nyanyian kemenangan yang kemudian diserukan dalam ayat 10, di mana Yohanes mendengarkan ada suara yang nyaring di sorga yang menyerukan sebuah nyanyian kemenangan. Dalam nyanyian tersebut dikatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Artinya keselamatan itu bukan lagi sesuatu yang harus ditunggu besok atau lusa atau waktu-waktu yang akan datang. Namun keselamatan itu telah tiba saat ini, telah hadir di tengah-tengah kita, dan telah kita rasakan. Apakah yang telah tiba itu? Dikatakan dalam perikop ini, keselamatan, kuasa dan pemerintahan Tuhan Allah dan kekuasaan Tuhan Yesus Kristus telah tiba sejak iblis dikalahkan oleh para malaikat Tuhan. Jemaat yang terkasih, hal ini merupakan suatu kebahagiaan dalam hidup kita. Ibarat sebuah hadiah, keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita, dan hal itu nyata melalui diri Tuhan Yesus. Keselamatan itu disertai dengan kuasa dan pemerintahan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh kuasa apapun juga. Iblis dengan malaikat-malaikatnya tidak mampu menghempang kuasa Allah, sebab iblis telah dikalahkan. Iblis yang selama ini mendakwa, menyesatkan dan menyiksa orang percaya, mereka telah kalah. Iblis yang telah berupaya menyesatkan manusia di tengah-tengah dunia ini telah
dikalahkan oleh malaikat Tuhan. Artinya kemenangan malaikat terhadap iblis tidak terlepas dari kuasa darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk keselamatan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nyanyian yang disampaikan dalam khotbah ini dalam kitab Wahyu menyampaikan bahwa keselamatan telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita lewat pencurahan darah anak domba Allah, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah telah Ia nyatakan atas kehidupan manusia. Kekalahan iblis menjadi pertanda bahwa Allah penuh kuasa atas segalanya. Demikian juga berkuasa atas kehidupan kita. Dalam kehidupan kita saat ini, firman ini mengingatkan agar kita senantiasa mengandalkan kuasa Yesus dalam segala hal, terlebih dalam menghadapi segala tantangan dan godaan dosa yang sering menghampiri hidup kita. Meskipun iblis dikalahkan oleh Allah, namun kita harus tetap waspada. Kita tidak boleh lengah, sebab iblis diibaratkan seperti singa yang mengaum, yang mencari mangsa yang siap untuk ditelannya. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 12, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jemaat Tuhan, apa yang disampaikan Yohanes hendak menyampaikan kepada kita bahwa sebelum hari penghakiman, iblis selalu berupaya untuk menyesatkan manusia. Karena itu adalah sangat perlu jika setiap orang percaya tetap berjaga-jaga dan setia hanya kepada Tuhan Yesus. Pada akhir zaman akan ada begitu banyak penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Dan memang sebelum hari penghakiman yang terakhir itu, iblis selalu berupaya untuk menyesatkan manusia. Sebab iblis tahu bahwa waktunya sangat singkat. Dengan berbagai cara iblis akan mendakwa, menyiasati kehidupan kita lewat berbagai pemahaman agar kita semakin jauh dari Tuhan. Seperti halnya ketika suatu masalah datang menerpa kita, dengan mudahnya kita bisa saja mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami berasal dari Tuhan. Sama seperti kisah Ayub, di mana para sahabatnya menuduh bahwa pencobaan yang dialami oleh Ayub terjadi oleh karena akibat dosa Ayub. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Sebab Allah tidak pernah mencobai manusia, namun iblislah yang mencobai manusia dan berupaya untuk menyesatkan manusia itu. Saudara yang terkasih, perilaku saling mempersalahkan sesungguhnya adalah siasat iblis untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih, hendaknya kita juga jangan pernah mempersalahkan Tuhan atas segala masalah yang terjadi pada kita, seperti terjadinya bencana alam atau terjadinya wabah corona saat ini. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita ditimpa oleh musibah. Tuhan tidak mau kita menderita akibat corona ini. Namun justru Tuhan selalu merancangkan apa yang terbaik bagi kita. Bahkan di tengah musibah ini, Tuhan hadir, memberi penyertaan-Nya bagi kita, melindungi kita, bahkan memelihara kehidupan kita. Jika bukan Tuhan yang menyertai kita, maka kita tidak akan ada seperti bagaimana kita hidup saat ini. Apa yang disampaikan dalam perikop ini, bahwa iblis dilemparkan ke bumi, itu artinya saat ini di tengah kehidupan di dunia ini, kita sedang menghadapi peperangan rohani melawan iblis. Sama seperti malaikat yang berjuang melawan iblis dan mampu menang dalam peperangan, demikianlah kita para orang percaya hendaknya mengandalkan kuasa Allah untuk mengalahkan iblis dan segala kuasa roh jahat yang menyertainya. Saudara yang terkasih,
Tentu saja peperangan kita dengan iblis tidak sama wujudnya dengan perang yang dilakoni oleh malaikat di surga. Di dunia saat ini kita juga berperang melawan kuasa iblis lewat sederetan tabiat jahat yang sering menggerogoti kehidupan manusia, sehingga manusia itu penuh dengan amarah, kebencian, dendam, iri hati, dan perbuatan daging, sebagaimana disampaikan Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 hingga sampai ayat yang ke-21. Jemaat yang terkasih, di balik peristiwa wabah corona saat ini, tentu ada hikmah yang dapat menjadi sebuah perenungan di tengah-tengah kehidupan kita. Lewat ini semua, kita dituntun untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita dituntun untuk semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, agar kita merasa bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat hidup di tengah-tengah dunia ini. Lewat peristiwa yang terjadi saat ini, kita juga dituntun untuk mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Mari kita berseru memanggil nama Tuhan dan mengalahkan setiap tabiat jahat yang selama ini berkuasa dalam hati dan pikiran kita. Jika seandainya di masa sulit seperti ini kita juga masih bersikeras dan tidak mau bertobat, maka alangkah begitu menyedihkan kelakuan kita tersebut. Sebab itu sama halnya dengan memenangkan iblis, bukan mengalahkannya. Padahal firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini mengingatkan kita, sesungguhnya iblis itu sudah dikalahkan. Demikianlah juga kita dengan kuasa Yesus harus mengalahkan iblis di tengah-tengah dunia ini. Di minggu kantate ini kita diajak untuk menyanyikan kemenangan yang Tuhan berikan. Mari kita mensyukuri kemenangan yang Tuhan karuniakan bagi kita, dan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, mari kita mengalahkan iblis, serta hiduplah dalam kasih karunia Tuhan yang senantiasa memerintah dan berkuasa dalam hidup kita. Di tengah situasi kehidupan saat ini, kita terpanggil untuk tetap setia menyanyikan keagungan Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala mara bahaya yang mengancam jiwa kita. Mari kita mengandalkan hikmat dan kuasa Allah dalam menghadapi semua yang terjadi ini, sembari meyakini bahwa kita pasti akan hidup berkemenangan. Kita pasti bisa melewati ini semua, seberapa sulit pun yang kita alami saat ini. Sama seperti malaikat yang menyanyikan nyanyian kemenangan, mari kita menyanyikan nyanyian kemenangan oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan, oleh karena pemeliharaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Terkhusus bagi saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, ataupun juga para medis yang berjuang di garda terdepan untuk menghadapi virus corona ini. Kita semua harus bersatu dalam kasih Kristus, sembari berdoa dan berharap semua akan berlalu dan kita akan berkemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seruan di minggu kantate ini adalah untuk menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Dan nyanyian yang baru itu adalah syair yang kita nyanyikan dengan hati yang baru. Lagu yang kita perdengarkan dengan segenap hati dan jiwa kita. Dan nyanyian tersebut semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nyanyian yang kita nyanyikan bukanlah nyanyian yang ingin mempertontonkan kemampuan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya nyanyian tersebut menjadi sebuah nyanyian yang dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan juga bagi orang lain, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian yang baru juga berarti adalah sebuah nyanyian atau sikap hidup kita
di mana kita orang percaya pada saat kita memuji nama Tuhan lewat segala perbuatan kita, lewat karakter hidup kita yang baik, lewat apa yang berkenan di hadapan Tuhan, itu juga disebut sebagai nyanyian yang baru bagi Tuhan. Oleh karena itu, lewat ibadah Minggu Kantata ini, mari kita menyanyikan kemenangan yang dari Tuhan, yaitu kemenangan atas dosa dan maut melalui curahan darah Anak Domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita, sehingga kita pada saat ini dan untuk selamanya selalu beroleh kemenangan dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk bernyanyi memuliakan nama Tuhan yang agung itu. Namun senantiasalah dengan segenap hati, akal dan jiwamu, pujilah nama Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian yang baru. Nyanyikanlah nyanyian kemenangan yang berasal dari Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 23, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mengabarkan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita lewat penebusannya, lewat penyertaannya dalam hidup kita. Jangan khawatir dalam hidup ini, meskipun begitu banyak tantangan yang kita hadapi saat ini. Namun percayalah, Tuhan selalu menyertai, memelihara hidup kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan, sebab Ia berkuasa atas dunia dan berkuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan berkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik, oleh karena kemurahan-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami melalui pencurahan darah Anak Domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Dan itu jugalah yang telah mengalahkan kuasa iblis. Dan saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya, lewat penyertaan-Mu, Engkau selalu memelihara hidup kami. Lewat iman yang teguh yang Engkau karuniakan itu, kami akan dapat menghadapi segala tantangan masalah di tengah dunia ini, dan menghadapi, bahkan mengalahkan kuasa iblis yang selalu berupaya untuk mendakwa kami, menyiasati kami agar semakin jauh daripada-Mu. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu lewat segenap kehidupan kami, lewat nyanyian yang kami nyanyikan, lewat perbuatan yang kami tunjukkan. Kiranya itu semua menjadi sebuah pujian, berupa nyanyian yang baru untuk kemuliaan Tuhan yang Maha Kuasa. Serta berkati Tuhan segenap para hamba-Mu, segenap para warga jemaat-Mu, seluruh manusia di tengah-tengah dunia ini. Dalam segala apa yang kami lakukan, Tuhanlah yang berkarya, Tuhanlah yang menjagai kami, Tuhanlah yang menolong kami dalam segala kesulitan yang mungkin kami hadapi. Tuhan, senantiasa kami bermohon kepada-Mu, kiranya oleh karena kasih dan kuasa-Mu, Engkau melenyapkan pandemi COVID-19 ini, sehingga dunia dan kami yang hidup di tengah dunia ini beroleh sukacita dan damai sejahtera, kembali dapat beribadah dengan sebagaimana mestinya untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga melakukan apa yang terbaik dalam aktivitas kami sehari-hari. Pulihkan Tuhan yang sakit, yang terpapar oleh COVID-19. Demikian juga Tuhan para tenaga medis, Engkau berkati mereka, sertai mereka, kuatkan mereka, berikan hikmat agar mereka kuat dalam menghadapi segala yang boleh mereka lakukan lewat pelayanan di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah Tuhan segenap nyanyian pujian kami senantiasa hanya kami perdengarkan untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
dulu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 21, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Untuk menghantar kita mempersembahkan kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan ini kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang terkasih, dengan sukacita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom.